Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, alhamdulillah kita memasuki pertemuan ketiga yang akan membicarakan tentang al-bayanatus syakhsiyah, yaitu identitas diri. Dan kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan betul-betul merubah kehidupan diri kita dari asalnya baik menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan anak-anakku Bapak doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dan juga kita sama-sama berdoa agar pandemi cepat berakhir dan kita bisa memupus kerinduan kita untuk bisa belajar secara offline dan kita bisa menerangkan secara langsung, dan apabila ada sesuatu hal yang kita bisa diskusikan, kita akan diskusikan secara langsung. Untuk itu, dalam kesempatan ini, marilah kita belajar dan tolong perhatikan secara cermat apa yang ingin saya sampaikan agar betul-betul dapat dipahami, dan ketika kalian nanti mengikuti tes tengah semester betul-betul dapat memahami dan dapat mengerjakan dengan baik. Pelajaran hari ini yaitu tentang al-bayanatus syakhsiyah. Al-bayanatus syakhsiyah itu adalah identitas diri, keterangan tentang pribadi. Tetapi sebelumnya kita akan mengingat ulang materi yang sudah lalu, yang sudah kita lewati pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya adalah tentang benda-benda yang ada di dalam kelas seperti nafidah, tobashir, saburoh, khizanah, kursi, maktab. Ini adalah bagian yang harus kita ingat agar setelah mendapat pelajaran yang baru, kita masih ingat dan bisa masih menggunakan dalam pelajaran berikutnya sebagai satu kesatuan. Materi hari ini al-bayanatus syakhsiyah, dan Bapak memberikan sebuah contoh kartu identitas, atau bisa juga istilah ini digunakan untuk formulir atau identitas pribadi. Ini ada contoh al-bitokoh syakhsiyah, kartu pribadi atau kartu kependudukan atau kartu pengenal. Barangkali yang pas adalah kartu pengenal. Al-ismu nama Ahmad Mazin Syakiri. Jadi nama orang ini Ahmad Mazin Syakiri. Tarikh milad, tanggal lahir 1973 bulan 6, tanggal 6 atau tanggal 6 bulan 6. Al-halatul ijtimaiyah, status sosial dalam arti status pernikahan, mutazawaz, artinya sudah menikah dan mempunyai anak, Yusuf dan Ibrahim. Al-jinsiyah, al-jinsiyah itu kebangsaan, kebangsaan Saudi. Makanul iqomah, status kewarganegaraan, posisi kewarganegara, al-mamlakah al-arabiyah as-saudiyah. Jadi warga negara kerajaan Arab Saudi. Profesi rijlul a'mal, jadi seorang pegawai. Nanti kalian juga bisa mengisi sebagai formulir pribadi dalam bahasa Arab, dan kita coba
terjemahkan satu-satu. Al-ismu nama, nanti kalian sebutkan nama kalian, namanya siapa. Kemudian yang kedua al-ismul kamil, nama lengkap. Kalau seseorang mempunyai gelar atau mempunyai marga kebangsaan, itu bisa ditulis di bawahnya. Tarikh wa makanul milad, tanggal atau tempat tanggal lahir. Kalau kita seringkali menggunakannya tempat tanggal lahir. Tapi di sini tarikh, tanggal, wa makanu, dan tempat al-milad kelahiran. Contohnya Kuningan, tahun berapa, tanggal berapa, dan seterusnya. Al-unwan. Al-unwan itu alamat. Kemudian al-halatul ijtimaiyah. Status sosial, umpamanya belum nikah atau sudah nikah. Nah, ini kita edit dulu, ada yang rangkap. Istilah-istilah yang digunakan dalam kartu atau berupa formulir atau juga berupa data pribadi. Nah, kita pahami dulu, nanti ada ar-raqam itu nomor raqam. Al-mufradat kosakata, at-tarjamah itu terjemah arti. Bitokoh syahsiyah artinya kartu identitas. Jadi kalau dulu setiap orang itu punya kartu identitas, umpamanya kayak sales atau seorang pejabat gitu. Kemudian ada ta'rif, kartu tanda pengenal. Seringkali seorang ada tanda pengenal. Bitokoh huwiyah, kartu tanda pengenal. Asyarah, pengenal juga sebagai petunjuk. Bitokoh udwiyah, kartu tanda anggota. Seorang pamannya kalian sebagai kartu anggota OSIS. Bitokotul ismi, kartu nama. Al-ismu, nama. Al-ismul kamil, nama lengkap. Tarikh wa makanul milad, tempat tanggal lahir. Al-unwan, alamat. Al-mihnah, profesi. Ad-diyanah, agama yang dianut. Al-halatul ijtimaiyah, status sudah menikah dan seterusnya. Kemudian dari status itu biasanya diisi dengan azab. Azab itu bujang atau belum menikah. Mutazawwij, sudah menikah. Mutolak, duda. Armal, janda. Unwanul barid al-elektroni, alamat email. Kemudian al-web, punya situs apa. Rokmul hatib, nomor HP, nomor telepon. Nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bertanya dan menjawab nomor HP. Otomatis juga harus mengetahui dulu angka-angka. Kemudian rokmul hatil mahatib al-mahmul, nomor telepon. Adadul aulad, jumlah anak. Adadul zaujat, jumlah istri. Ini di negara kita rata-rata punya istri satu, jadi tidak diperlukan data seperti ini. Tapi mungkin di luar sana ada yang menggunakannya. Al-jinsiyah, kewarganegaraan. Al-hisabul banki, nomor rekening.
Al-iqamah, domisili. Al-jawazus safir, sholih ila, paspor berlaku sampai. Kita ucap ulang apa yang sering digunakan dalam identitas diri dalam berbahasa Arab. Bitokoh syakhsiyah, adatut ta'rif, bitokoh al-huwiyah, asyarah, bitokoh udwiyah, bitokoh al-ism, al-ismul kamil, tarikh wa makanul milad, al-unwan, al-mihnah, ad-diyanah, al-halatul ijtimaiyah, a'zab, mutazawwij, mutallaq, armal, unwanul baridil elektroni, al-web, ar-raqmul hatib, raqmul hatib mahmul, adadul aulad, adadul zaujat, al-jinsiyah, al-hisabul banki, al-iqamah, jawazus safar, sholih ila. Suatu saat ini kita akan jadikan sebuah percakapan untuk bertanya secara detail tentang teman kita, dan kita bisa aplikasikan umpamanya di perjalanan kepada orang yang bisa berbahasa Arab atau orang yang berkebangsaan Arab Saudi. Dan hari ini itu kita bisa global karena bisa bertemu dengan siapapun. Saya ulang materi dari awal. Al-bayanatus syakhsiyah, identitas diri. Al-bitaqah syakhsiyah, kartu pengenal pribadi. Al-ismu Ahmad Mazin Asyakiri, namanya Ahmad Mazin Asyakiri. Tarikh milad, tanggal lahir, tanggal 6 bulan 6 tahun 1973. Al-halatul ijtimaiyah, mutajawiz, ladaihi Yusuf wa Ibrahim, punya sudah menikah dan punya anak Yusuf dan Ibrahim. Al-jinsiyah, kebangsaan Saudi. Makanul iqamah, tempat tinggal, tempat menetap. Al-mamlakah al-arabiyah as-saudiyah. Fi Jeddah, itu Jeddah nama kota. Jadi ibu kota di sana. Al-mihnah, rijlul amal, jadi profesi sebagai pekerja. Kalau kita mau membuat, yaitu al-ismu, nanti kalian isi al-ismul kamil, nama lengkap, tarikh, wa makanul bilad, dan tanggal tempat lahir, al-unwan, alamat, al-halatul ijtimaiyah, status sosial. Kalau kalian mau menyebut alfaz atau ashab, kalian ada di kelas berapa? Al-Asyarah, kelas 10. Al-Qisam, jurusan apa? Itu bisa nanti kita ajarkan pada pelajaran berikutnya. Kita ingat ulang istilah-istilah yang ada, yang biasa dalam identitas pribadi. Ar-Raqam, nomor 1, wahid, isnan, salasa, arba'ah, dan seterusnya. Al-Mufradat, kosakata yang kita pelajari. At-Tarjamah, terjemah. Bitaqatus syakhsiyah,
adatut ta'rif, bitaqatul huwiyah, asyarah, bitaqatul udwiyah, bitaqatul ism, al-ism, al-ismul kamil, tarikh wa makanul milad, al-unwan, al-mihnah, ad-diyanah, al-halatul ijtimaiyah. Al-azab, azab jadi al atau tidak pakai al dalam bahasa Arab itu hanya untuk memastikan posisinya ma'rifah atau nakiroh. Ma'rifah itu khusus, kalau nakiroh umum. Mutazawiz, mutalak, armal, unwanul barid, elektronik, alamat email, al-web, rokmul hatib mahmul, adadul aulad, adadul zaujat, al-jinsiyah, al-hisab, al-banki, al-iqamah, jawaz sabr, solih ilah. Ini yang kalian pelajari. Suatu ketika kita akan buat percakapan khusus, bertanya dari seseorang kepada yang lain. Bapak sengaja secara umum saja untuk keseluruhan untuk menghafal kosakata. Nanti kita buat percakapan, nanti kita buat juga bacaan untuk menyimak dan menulis. Tugas kalian adalah salin, kemudian diingat ulang, dibaca ulang, dan sengaja Bapak buat dalam bentuk video supaya kalian bisa mengulang-ulang dalam keadaan sesuai jadwal atau di waktu-waktu senggang yang kalian punya. Itu saja barangkali pelajaran bahasa Arab untuk kelas 10 MIPA 1 sampai dengan 5 dan 10 IPS 1 sampai 3. Selamat belajar, mudah-mudahan Allah memudahkan kalian untuk mengingatkan pelajaran hari ini. Dan saya sampaikan selamat belajar, selamat mengikuti pelajaran di hari-hari berikutnya. Semoga kita semua senantiasa berada dalam kesehatan. Dan salam untuk orang tua kalian. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.